Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana pada sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan sehingga untuk lebih berkahnya acara kita, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Safarudin untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Kepada Bapak Safarudin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SD Limasaid. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini Allah beri kita kesempatan, kesehatan, sehingga pagi hari ini kita bisa hadir sama-sama menyaksikan atau mendengarkan penyampaian atau berbagi dari salah satu calon guru penggerak yaitu Safarudin yang akan berbagi terkait masalah pengalamannya selama menjadi calon guru penggerak, di mana sejauh ini Pak Safarudin sudah beberapa bulan dan masih proses dalam pendidikan guru penggerak. Adapun kegiatan ini bagian dari tugas guru penggerak yaitu aksi nyata modul 1/4 yaitu budaya positif. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang kedua salam serta salam tidak lupa kita aturkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena atas jasa-jasa beliau sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam sehingga tidak ada lagi Bapak Ibu guru yang mengajar dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Limasaid, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf yang ada di SD Negeri Limasaid. Izinkan saya Safarudin, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Utara, berbagi pemahaman, penerapan pengalaman tentang budaya positif. Di sini bukan berarti Safarudin sosok yang sudah paham, sosok yang sudah mengerti banget tentang yang namanya budaya positif. Namun di sini kita sifatnya sharing. Kalaupun Pak Guru, kalaupun Safarudin nanti ada kekurangan, mohon diluruskan karena memang sifatnya kita selama hidup di dunia ini tetap dalam keadaan belajar. So, kami di sini bukan menggurui, tapi berbagi pengalaman. Adapun ketika Bapak Ibu guru punya pengalaman baik terkait pendidikan atau bagaimana proses pengajaran tentang budaya positif, bisa juga berbagi dengan kami di guru penggerak. Baik Bapak Ibu guru, langsung saja. Tapi sepertinya Bapak Ibu guru hari ini kurang semangat ya. Mana semangatnya Bapak Ibu guru SD Limasaid? Oke. Baik Bapak Ibu guru, kalau misalnya nanti saya bilang SD Negeri Limasaid luar biasa gitu ya. Mana semangatnya ya? SD Limasaid luar biasa. SD Limasaid luar biasa. Semoga kita depannya akan menjadi guru-guru hebat, menjadi sosok yang luar biasa di SD Limasaid, akan yang menjadi akar tolak ukur bahwa pendidikan di Pansel ini akan menjadi luar biasa di kemudian hari. Baik Bapak Ibu guru sekalian, langsung saja ya terkait budaya positif. Kira-kira sebelum kita masuk ke materi, ada yang bisa menjawab apa kira-kira budaya positif? Sepengetahuannya Bapak Ibu guru, ada yang bersedia? Mungkin Pak Maulana ya. Budaya positif, kebiasaan, nilai atau kebiasaan ya
itu yang akan kita terapkan di sekolah. Jadi kita terapkan di anak-anak tentunya. Mungkin itu secara singkatnya. Baik, benar sekali Pak Kepala Sekolah, luar biasa. Aplaus untuk Bapak Kepala, mohon maaf. Luar biasa, ternyata ketika Bapak Kepala Sekolah kita sudah paham tentang budaya positif. Kira-kira ada yang bisa nambahkan Bapak Ibu Guru? Baik, cukup ya. Jadi terkait masalah budaya positif, kita akan ternyata budaya positif itu akan berkaitan dengan nilai-nilai positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Jadi kalau budaya positif di lingkungan sekolah, bagaimana nilai-nilai positif itu muncul nampak di dalam interaksi sekolah. Begitupun juga budaya positif yang kita terapkan di kelas masing-masing, karena di SD itu hanya guru kelasnya tidak seperti SMP. Kalau SMP mengajar mata pelajaran, kalau di SD itu memegang guru kelas. Nah, di kelas Bapak Ibu guru wali kelas bisa menerapkan nilai-nilai positif di dalam kelas, sehingga muncul nanti hal-hal yang positif yang bisa kita saksikan ketika anak-anak berinteraksi di lingkungan sekolah. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi izin Bapak Ibu guru, pagi ini kita akan membahas beberapa konsep inti terkait masalah budaya positif. Antaranya yaitu adalah pertama, perubahan paradigma belajar. Mohon maaf gambarnya tulisannya agak kecil, tapi tidak mengurangi nilai dari kegiatan kita hari ini. Yang kedua, ada disiplin positif yang tadi sudah kita bahas. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Terus yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan terakhir nanti kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu guru kemarin pernah melihat atau ada salah satu teman kita yang membantu saya membuat video tentang diskusi terkait restitusi. Di sini luar biasa Pak Doni alhamdulillah selalu membantu saya dalam kegiatan-kegiatan di CGP. Baik, kita langsung saja ke materi berikutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum saya masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru, kira-kira Bapak Ibu sejauh ini mengajar siswanya seperti apa metodenya? Boleh sharing ke saya? Ada yang bersedia menjawab? Mungkin kadang-kadang sekolah hanya gurunya saja yang berbicara, atau kadang-kadang nanti metodenya masih menggunakan ceramah atau pola-pola lama, atau bahkan mungkin kita hanya masih menggunakan pola lama yaitu CBSA, catat buku sampai habis, sehingga anak-anak yang di kelas kita itu tidak terkontrol secara maksimal, sehingga pembelajaran yang diinginkan tidak sesuai dengan tujuan yang diamanahkan oleh kurikulum yang kita sampaikan. Baik, Bapak Ibu guru, di sini pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira sejauh ini sudah pernah dengar kata berdiferensiasi, Bapak Ibu? Pembelajaran yang terfokus pada siswa. Baik, itu yang benar Pak Moi. Salah satunya adalah pembelajaran yang berfokus pada siswa. Jadi kemudian sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dari psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap metode yang kita terapkan di kelas itu tetap kembali kepada siswa. Nah, kalau dulu mungkin metode kita masih teacher center, kita yang mengontrol anak, kita yang ngatur anak, sehingga anak-anak itu merasa tertekan di kelasnya, sehingga pembelajaran pun mereka merasa terpaksa. Kadang-kadang karena keterpaksaan mereka belajar, ada yang enggan untuk memperhatikan kita ketika mengajar. Nah, di kurikulum baru ini
kurikulum Merdeka ini kita diarahkan untuk mengubah mindset atau metode pembelajaran kita, bagaimana supaya pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi guru di sana hanya selaku fasilitator. Jadi ketika kita pengajaran kita ada metode-metode yang akan kita terapkan sehingga terwujudnya pembelajaran yang dihajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa? Berkebinekaan, apa lagi? Bermandiri. Baik, kita lihat di sini agak kecil ya, mohon maaf gambarnya terlalu kecil. Bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu profil pelajar Pancasila yang pertama. Yang kedua yaitu adalah berkebinekaan global, kemudian bergotong royong. Kira-kira mindset kita apakah bergotong royong itu sama yang sekarang dengan yang lama? Kalau dulu bergotong royong bisa kita saksikan di sekolah, mungkin dengan yang sudah kita lakukan di sini ada pembersihan halaman, kemudian angkut batu, ngangkat, kemudian membersihkan lingkungan sekolah. Itu pola pikir kita yang pola lama. Ternyata bergotong royong ini tidak hanya sebatas pada tindakan semacam itu, tapi ada istilah kolaborasi. Bagaimana Bapak Ibu guru bergotong royong bersama-sama membuat suasana kelas menjadi lebih hidup. Kemudian bagaimana Bapak Ibu bergotong royong atau kolaborasi bersama guru dalam berbagi praktek baik. Contohnya di sini kita diarahkan untuk saling berbagi. Mungkin Pak Doni merasa ada yang kekurangan metode pembelajaran, bisa sharing dengan teman-temannya. Oh, saya punya kesulitan seperti ini di kelas. Mungkin ada wawasan atau pengalamannya Bapak sehingga kita bisa menemukan solusi dengan hal-hal yang seperti itu dan sebagainya. Baik, berikutnya ada namanya kreatif. Kreatif sudah jelas ya, bagaimana kita membentuk anak itu supaya lebih kreatif. Kemudian bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Jadi itu 6 profil pelajar Pancasila yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Luar biasa. SD 5 selesai? Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu guru. Kita masuk ke miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Sejauh ini saya juga masih melakukan hal yang konsepsi ini juga masih ada walaupun sudah mulai terkikis. Bagaimana anggapan saya bahwa anak-anak itu sepenuhnya dikontrol oleh saya selaku guru, sehingga ketika nanti di dalam ruangan kelas situasi pembelajaran ada saja yang tidak sesuai dengan pikiran kita, maka kita hukum, ya kan? Dengan apa? Biasanya hukuman yang kita lakukan itu adalah berupa tindakan mungkin fisik atau verbal dan sebagainya. Itu mispersepsi tentang teori kontrol. Yang kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermartabat. Penguatan positif di sini mungkin salah satunya adalah nasihat, bujukan, atau rayuan kepada siswa supaya dia memperbaiki diri. Tapi beberapa ilusi-ilusi atau yang hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi itu tidak mampu memunculkan nilai-nilai yang lahir dari dirinya atau intrinsik bahasanya. Mohon maaf saya tidak terlalu bisa berbahasa. Intrinsik ya, mungkin sudah pernah di PGP-nya pernah memahami apa sih nilai-nilai yang muncul dari intrinsik, ada yang ekstrinsik. Jadi nilai intrinsik itu adalah nilai-nilai yang muncul dari dalam diri siswa. Contohnya
tidak lagi kita paksakan anak-anak untuk membersihkan halaman, tapi mereka punya keyakinan bahwa dengan menjaga kebersihan, bahwa dia lingkungan sekolahnya akan menjadi bersih, kemudian indah. Tetapi ilusi mengontrol atau penguatan positif yang dilakukan oleh orang dewasa itu akan berdampak motivasi yang muncul itu dari luar atau ekstrinsik. Jadi sewaktu-waktu akan berubah. Contoh, sekarang Bu Rahma melakukan naik sepeda motor dari sini ke Gondang pulang sekolah. Kira-kira kalau naik motor pakai apa Bu Rahma? Pakai motor. Biasanya untuk safety-nya Bu Rahma menggunakan apa? Helm. Kalau pemain pakai helm apa enggak? Pakai topi. Kira-kira Pak Rama dan Pak Moir, kalau Bu Rahma motivasinya untuk pakai helm itu apa? Untuk keselamatan. Kalau Pak Moir kalau pakai topi motivasinya apa? Kira-kira kalau nyampe ada polisi gimana? Ya, Karena bila baik. Kalau Pak Doni, kalau biasanya ke Tanjung, pakai nggak helm? Dan untuk diri kita sendiri, maka itu motivasi muncul dari intrinsik. Tapi kalau Pak Kepala sekolah nanti ke Tanjung pakai helm gara-gara ada polisi, berarti ada faktor lain. Itu akan kembali apa namanya? Oke, itu motivasi ekstrinsik. Nah, hal semacam ini harus kita juga bagaimana supaya siswa yang kita ajar itu motivasi atau nilai-nilai positif yang muncul dari mereka itu berdasarkan faktor intrinsik atau dalam diri mereka, sehingga kedepannya tetap mereka akan terus terngiang bahwa karakter saya, kemandirian saya, tanggung jawab saya akan seperti ini di kemudian hari. Tapi hal-hal yang faktor-faktor yang motivasi yang dari luar itu akan kadang-kadang memunculkan dendam atau itu akan menjadi bahan ingatan untuk siswa-siswa kita. Salah satu contoh lagi, mohon maaf bercerita sedikit ya Bapak Ibu Guru. Waktu saya di SD 3 Sesaid di tempat saya lama, itu saya mengajarnya lebih ke hukuman. Sampai anak-anak nangis, mohon maaf karena belum memahami kenapa perilaku atau cara mendidik saya itu saya peroleh dari guru saya yang lama. Bagaimana dulu waktu saya SD itu ketika diajar semuanya pakai pukulan, semuanya pakai kayu dan sebagainya, bahkan pundak saya pun merah-merah dulu karena mungkin bandel. Tapi kenapa saya bandel? Pasti ada sesuatu kenapa saya harus bandel. Pasti ada tujuannya. Nanti kita akan bahas motivasi saya melakukan bandel itu. Jadi hal-hal buruk atau hukuman itu akan terus teringat dari sejak dia SD sampai dewasa. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, kira-kira di antara Bapak Ibu guru ini pengalamannya masih SD ada nggak yang pernah mendapatkan kira-kira apa Pak Doni? Saya dipukul pakai bambu. Benar. Kalau Pak Balat apa pengalamannya selama di SD? Yang selama di SD kaitannya dengan disiplin positif ini, saya adalah anak yang paling nakal. Seperti apa yang saya sampaikan atau ceritakan sebelumnya. Jadi terkadang kita pada saat itu atas hukuman yang diberikan oleh guru, kadang hukuman itu berlebihan. Kalau dipukul itu membekas sampai dengan berbulan-bulan. Contohnya dari kepala sampai dengan kaki, berbekas ya pakai sapu. Nah terkadang di hati kita, awas kalau saya nanti sudah besar, saya akan membalas. Itu katanya saya dulu. Nah ternyata sampai kita menangis kalau kita ingat guru, jangankan kita mau membalas, kita sangat bersujud syukur atas ketegasan. Cuma mungkin caranya terlalu berlebihan sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Nah itu mungkin Pak. Baik, luar biasa Pak Kepala Sekolah akan berbagi cerita ya, bahwa ternyata
tindakan pembunuhan itu menurut Pak Kepala tidak selamanya negatif, tapi akan tertanam terus dalam benak kita bahwa pernah kita mengalami hal-hal yang negatif pada masa-masa kita sekolah, dan poinnya ada kita tidak bisa melupakan itu sampai saat ini. Bahkan dulu di SD 3 pun penerapan saya ketika menghukum siswa sampai menangis, ditendang, main pukul dulu itu luar biasa. Pengalaman saya ketika saya masih belajar sama salah satu guru saya waktu SD. Nah sekarang dalam budaya positif ini, bagaimana supaya siswa itu tidak lagi ada rasa kecewa, kemudian tidak ada kenangan-kenangan yang negatif yang mereka harus ingat sepanjang masa. Bisa saja nanti nilai-nilai negatif yang kita berikan kepada anak itu tidak berupa pukulan, bisa juga dengan berbentuk lisan yang menyakiti hati mereka, dan itu akan membuat mereka terus mengingatnya sampai dia di SMP, bahkan pas setelah nikah. Bahkan kemarin, mohon maaf saya cerita sedikit, jalan-jalan ke wilayah barat sini, setelah wilayah utara, wilayah Pansor, ketemu nih sama Pak Guru. Dulu Pak Guru ini yang sering pukul saya, yang tendang saya. Terus tahu Pak Guru, seandainya saya tidak ingat Bapak pernah ngajar saya, mungkin saya cabut Pak Guru pada saat itu. Dia bilang gitu, luar biasa nih. Kenapa? Dia tidak berani melawan karena masih kecil. Kalau sudah sama-sama besar, jelas mereka melawan. Ternyata hal-hal negatif itu mereka lakukan, ada ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam diri mereka yang nanti akan kita bahas di selanjutnya. Kemudian di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi selama ini konsepsi kita berpikir bahwa kritikan kita terhadap anak-anak atau membuat rasa bersalah kepada anak-anak itu mampu menguatkan karakter. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi bisa saja mereka tersakiti dengan kalimat-kalimat kita yang seperti saya sudah sampaikan tadi. Kemudian di sini ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Contoh, orang berhak dewasa di sini Pak Kepala Sekolah, ya, Pak Kepala Sekolah di sini memaksa agar Bapak Ibu Guru datang setiap pagi jam 7.15 harus di sekolah. Gak bisa Pak, gak bisa demikian Bapak. Pasti kami itu tidak sedemikian rupa untuk menaati Pak Guru. Tapi luar biasanya Pak Kepala Sekolah itu kemudian setelah melakukan hal semacam itu, dia lakukan pendekatan individual, di mana tujuan Pak Guru itu adalah memunculkan motivasi dalam diri Bapak Ibu Guru yang nantinya akan kembali kesadaran bahwa ternyata saya di sekolah itu tugasnya adalah ngajar, bukan lagi orientasinya adalah materi dan sebagainya. Bahwa di sekolah itu juga ada anak-anak yang menunggu haknya untuk saya bagikan, sehingga ketika saya telat nanti, maka berapa menit, berapa ilmu yang bisa haknya anak-anak itu yang saya lewatkan. Sehingga dengan pendekatan itu luar biasa Pak Kepala sudah melakukan itu walaupun belum secara keseluruhan. Nanti tunggu kesempatan kita yang lainnya. Jadi itu ya, ilusi bahwa orang dewasa berhak maksa tidak bisa Pak Kepala. Walaupun beliau nanti dengan jabatannya sebagai kepala sekolah memaksakan besok kalau tidak masuk sanksinya seperti ini. Bapak Ibu Guru, pemain kalau jam 8 masuk dosa masuk kelas. Atau pada siswa misalnya, siswa hari Senin harus pakai topi. Ternyata besoknya ada yang nggak pakai topi. Lantas kita hukum langsung. Sebagai guru kita hukum mereka dengan apa? Misalnya hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu lantas tidak membuat motivasi mereka itu muncul. Mungkin dia motivasinya memakai topi di minggu depannya karena takut hukuman tentunya, atau takut tidak diberikan kesempatan untuk ikuti kelas dan sebagainya. Contoh kemarin penerapan yang saya lakukan hari Senin itu, bagaimana kita mencoba untuk berdiskusi, menggali kenapa sampai anak-anak itu tidak menggunakan topi. Baik, berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah. Sudah ya? Baik, kita berikutnya masuk ke stimulus respon Bapak Ibu ya. Di sini ada diagram yang
mungkin bisa dibaca dari luar, stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, kalau stimulus pandangan kita sejauh ini masih di stimulus respon. Bagaimana mindset atau pola dari stimulus respon, perbandingan stimulus respon dengan teori kontrol? Di sini kalau stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Kira-kira sependapat Bapak Ibu Guru bahwa kebutuhan siswa itu sekelas sama? Enggak kan? Kalau teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Ada yang kadang butuh kasih sayang, mungkin ada yang butuh perhatian, ada butuh pengakuan, berbeda-beda ya. Itu menurut teori kontrol. Bukan di sini ada semua orang yang melihat hal yang sama. Kalau stimulus respon, tapi teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tidak bisa kita samakan persepsi kita setiap orang, tapi teknik selaku manajer itu akan mampu menyamakan persepsi kita. Kemudian berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sulit Bapak Ibu Guru, sulit untuk mengikuti apa yang sesuai dengan mindset kita atau pola pikir kita. Kalau stimulus respon, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang memahami mereka, bukan kita harus paksakan mereka untuk memahami kita. Kedua, perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Benar Bapak Ibu? Masih semangat Bapak Ibu? Masih gantung? Mohon maaf ya, tapi belum ada benar karena pendengarannya belum cairan. Baik, perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Jadi mindset Bapak Ibu guru bahwa anak-anak itu nanti di dalam kelas menggendam, pukul meja, ganggu teman. Selama ini menurut stimulus respon itu suatu kesalahan. Tetapi kalau menurut teori kontrol, apa kira-kira tujuan anak-anak itu? Apa kira-kira penyebabnya dia melakukan kesalahan? Sehingga tidak bisa kita kontrol sepenuhnya di dalam kelas. Ya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau ini rata-rata gimana beberapa pandangannya seperti ini. Orang lain bisa mengontrol saya, bisa nggak kira-kira orang lain kita? Nggak bisa. Jadi kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya kan? Nah, dari sini juga pandangan kita harus paham bahwa memang kita tidak bisa menguasai orang secara full, ya. Ada batasan-batasan. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tetapi pada faktor-faktor tertentu ini juga bisa berubah. Pemaksaan ada pada saat kehidupan gagal. Kira-kira kalau di kelas sering nggak memaksakan anak-anak? Pada ribut pakai dia kan ya, gitu ya? Ya. Nah ternyata itu juga ternyata kita tidak bisa langsung memponis anak-anak itu bahwa dia bengel atau apa. Ternyata di pendidikan guru penggerak ini baru saya paham bahwa ternyata nakalnya itu dia ada tujuan. Ternyata tujuannya apa? Yaitu memenuhi kebutuhannya. Baik, kita lanjut. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan mengajak anak-anak di dialog, menanyakan alasannya dan mencari solusinya sama-sama, kita akan tahu dan itu akan motivasi untuk berubah itu akan muncul dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain karena takutlah atau mungkin karena takut hukum dan sebagainya. Model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon, kalau dari kontrol, model berpikir menang-menang, win-win solution. Ya, kalau teori kontrol, win-win solution. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, bukan berarti dia benar-benar tidak baik, tidak nurut, tapi ada faktor lain yang membuat dia melakukan hal itu. Dan ketika kita mengeksekusi, ketika mencari solusi, tidak ada istilah menang, tidak ada istilah kalah pada anak. Yang ada adalah
bagaimana mencari solusinya secara bersama-sama terhadap kesalahan yang dilakukan. Jadi menang-menang. Next, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin. Ya, kalau menurut Bapak Ibu guru, apa disiplin? Sebelum kita bahas, ada yang bersedia untuk berbagi? Disiplin itu apa sih? Gambaran kita sejauh ini tentunya pasti berkaitan dengan aturan. Ternyata tidak demikian ya. Jadi disiplin itu artinya belajar ya. Disiplin itu artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi tidak selamanya disiplin itu akan berkaitan dengan aturan sekolah. Misalnya kalau di kelas disiplinnya harus masuk tepat waktu karena sesuai dengan aturan. Jadi mindset kita selama ini bahwa disiplin itu adalah menaati aturan. Ternyata di pembelajaran PGP itu saya baru paham bahwa disiplin itu ternyata belajar, ya, belajar bagaimana motivasi setiap tindakan kita itu muncul dari kita sendiri, sehingga apapun yang kita perbuat itu mampu kita pertanggungjawabkan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ya. Tadi kita sudah bahas dari sejak awal tentang faktor intrinsik. Jadi anak-anak itu sikap baiknya itu sudah motivasinya bukan karena takut hukuman lagi, bukan karena takut karena imbalan lagi, tapi benar-benar muncul dari dirinya. Oh, saya harus datang sekolah tepat waktu karena memang faktor dirinya untuk agar saya lebih awal mengikuti pembelajaran dan sebagainya. Jadi tidak lagi berdasarkan hukuman atau reward. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kira-kira apa saja ya nilai-nilai kebajikan universal yang mungkin pernah Bapak Ibu dengar? Karena saya yakin Bapak Ibu tadi monitor, jadi mohon maaf tadi suaranya kurang nyaman. Jadi ini ada beberapa contoh nilai kebajikan universal pada organisasi tertentu. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang dimunculkan adalah beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian kalau dari organisasi IBO, Primary Years Program (PIT), yang muncul yang ada adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Baik, setelah itu ada sendiri juga nilai kebajikan 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation IHF. Nilai yang dimunculkan adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik, dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi itu adalah contoh-contoh
dari nilai kebajikan universal, dan masih banyak lagi yang belum muncul di sini. Nanti Bapak Ibu, yang penting selama dia tidak berdampak negatif, maka itu adalah nilai yang kebajikan universal. Next, kebutuhan dasar manusia. Kita masuk tadi, jadi di awal tadi kita sudah bahas kenapa sih anak-anak itu nakal, kadang-kadang sulit diatur, bandel, dan tidak bisa kita kontrol. Ternyata ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kalau pada anak-anak, mereka belum bisa maksimal menentukan mana cara yang baik dan mana yang cara yang belum baik untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh, kalau anak bandel di dalam kelas sulit diatur, apa yang dia butuhkan? Dia membutuhkan perhatian. Ya, bukan berarti kita nanti tiba-tiba, wah, ya, aduh, kasihan nanti mental anak-anak itu rusak, sarafnya akan terputus gara-gara apa? Perilaku kita merespon tindakan anak-anak yang sedemikian. Kemudian ada lagi ketika upacara, mohon maaf ya. Di sini juga kadang-kadang ketika pelaksanaan upacara ada saja anak-anak yang tidak nakal, yang masih tidak bisa diatur pas baris. Pembinanya sedang menyampaikan isi atau ceramah atau apa mungkin pidato yang akan pembina, anak-anak tidak mendengarkan. Ternyata apa? Anak-anak itu bosan juga, capek, kadang-kadang dia butuh refreshing, butuh lari-larian, sehingga dia yang dimunculkan adalah tidak rapinya pada barisan itu. Ternyata ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebebasan. Misalnya dia tidak bebas keliaran sana kemari, ya kan? Kemudian berikutnya slide kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Deser. Yang pertama ada yang namanya bertahan hidup. Bertahan hidup itu sudah pasti ya, makanan, kemudian rumah, kemudian kalau yang sudah dewasa biologis, mohon maaf. Jadi ini adalah kebutuhan dasar yang kebutuhan hidup. Yang kedua adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalnya keinginan untuk dianggap berharga, kemudian kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan. Mungkin jangan salahkan anak-anak nanti kalau tiba-tiba ketawa di kelas yang lain, biar jangan disalahkan, ya biarkan dia ketawa dulu, selesaikan ketawanya, kan kita bisa merespon dia. Nah, kenapa ketawanya? Senang aja Pak Guru, kebetulan saya lagi melihat Pak Guru itu tadi ada yang kurang, makanya kami ketawa. Apa ternyata dia butuh kebahagiaan. Kemudian bermain juga di sini. Ternyata Bapak Ibu guru kita dituntut kreatif dalam menyusun sebuah metode pembelajaran. Bagaimana kita arahkan anak-anak itu supaya mereka belajar sambil bermain namanya, atau bermain sambil belajar namanya, atau di sela-sela ketika anak sudah bosan seperti itu bisa kita lakukan ice breaking. Ice breakingnya bisa kita buat sendiri, atau sekarang di media sosial itu juga banyak ya. Tinggal kita download, kita ATM, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Contohnya misalnya kalau mata pelajaran bahasa Inggris kelas 5 kelas 6 ada tuh lagu-lagu yang kita bisa gunakan untuk ice breaking di kelas. Kemudian matematika, kemudian Pancasila, ada lagu-lagu yang memang bisa kita munculkan sebagai ice breaking untuk membuat kenyamanan belajar atau mengembalikan konsentrasi anak ketika belajar. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kemudian kebutuhan tetap
tetap terhubung dengan orang lain. Jadi ini juga rasa diterima itu memang kasih sayang dan rasa diterima itu memang sangat dibutuhkan oleh kita saat melalui hidup. Tentunya juga anak-anak kita tidak terlepas dari itu. Contoh, dalam kerja kelompok biasanya ada saja anak-anak yang kelihatan tidak aktif atau dia lebih menyendiri di belakang, ya kan? Kalau sedang kerja kelompok seperti tadi saya sudah coba terapkan kerja kelompok, ada saja memang kadang yang tidak diterima oleh kelompok tersebut. Cuma kita dengan ada pendekatan bahwa dia juga butuh untuk kalian terima. Dia juga teman kalian, bagian dari keluarga besar kita di kelas 5. Sehingga alhamdulillah mereka bisa berkolaborasi dengan maksimal antara temannya. Yang kelima, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Di dalam PGP ini ternyata baru saya sadar selama ini saya masih membentak, gitu. Ternyata itu selama ini salah. Ya, ternyata dia butuh sesuatu hal yang baru. Contohnya, kayak karena apa? Kita pahami bahwa kebutuhan belajar, metode belajar yang dibutuhkan anak itu tidak hanya audio saja, tapi ada namanya visual, ada namanya apa tadi satu? Audio visual, apa lagi ini? Kinestetik. Jadi anak-anak itu diberikan metode yang mereka inginkan itu tidak hanya bentuk ceramah saja, audio saja, tapi ada kadang-kadang pembelajaran yang kita munculkan dalam modul kita supaya bagaimana anak-anak itu menerapkan, mendemonstrasikan materi-materi itu. Contoh misalnya kerja kelompok atau praktek atau seni dan sebagainya, itu juga bisa kita gunakan untuk membuat anak-anak memenuhi kebutuhan kebebasannya. Next. Baik, masih di motivasi perilaku manusia. Tadi kita sudah sedikit menyentil. Apa sih motivasi manusia itu? Kenapa manusia itu berubah seperti itu? Jadi perilaku manusia itu disebabkan oleh apa? Nah, di sini pertama biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sudah saya tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa anak-anak kadang-kadang berbuat sesuatu yang baik karena menghindari hukuman. Atau setiap pagi ada guru piket di sini, ternyata yang hadir setiap hari adalah kepala misalnya ya. Jadi anak-anak bersalaman dan kepala sana sebagai guru piket, mereka tidak berani terlambat. Kenapa? Karena takut dihukum oleh kepala sekolah misalnya. Kemudian di sini ada juga untuk mendapatkan imbalan anak-anak di kelas. Kalau motivasinya misalnya saya harus giat belajar supaya dapat juara, saya harus giat belajar supaya dapat nilai tertinggi, itu juga motivasi mereka itu berdasarkan dari faktor ekstrinsik. Sama seperti hukuman juga dia melakukan sesuatu juga karena dari faktor ekstrinsik. Nah, yang kita inginkan adalah bagaimana anak itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu bisa muncul dari motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya. Tidak terserah oleh dia. Baik, nah ini dia. Sebelum kita bahas di dalam pembelajaran, Bapak Ibu kira-kira mana sih yang paling sering dipakai nih? Apakah hukuman kah atau konsekuensi? Hukuman. Lalu Burama? Negur doang. Kalau pemawai mana yang sering dipakai nih? Hai. Kalau teguran verbal ya, itu juga yang sering dipakai ya yang pernah dipakai lah gitu. Tidak mesti sering dipakai, tapi yang pernah dipakai.
Kalau saya jujur Pak Bapak ya, saat ini pun masih saya menggunakan yang dua ini, hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman Bapak? Biasanya hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dia tidak dilibatkan dalam hukuman tersebut, dalam menyepakati hukuman tersebut. Kemudian bersifat satu arah. Maka saya boleh mengontrol Bapak, Bapak tidak boleh mengontrol saya. Itu sifatnya hukuman. Yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik misalnya beramal tadi apakah? Oh, tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada pertanyaan dalam hukuman. Anda telah 15 menit dari 2 keliling lapangan. Atau pemain kemarin misalnya tidak ikut upacara, silakan hormat bendera. Kan sebelumnya kita tidak pernah diskusi apa ya konsekuensi yang harus kita lakukan ketika kita tidak ikut upacara misalnya. Atau Bu Rahmat telah masuk sekolah misalnya. Kita tidak pernah sebelumnya berdiskusi terkait masalah konsekuensi. Jika Bu Rahmat tidak datang, maka Bu Rahmat harus gini-gini. Kita tidak ada kesepakatan seperti itu. Jadi langsung saja bersifat satu arah. Saya yang ngotot. Kemudian anak-anak juga begitu. Ente bersama semangat, hari. Kemudian di kelas juga. Ente ganggu temannya di kelas, dari 5 kali lapangan. Nah, itu adalah jenis hukum. Itu adalah sebuah contoh hukuman. Kemudian di sini ada yang namanya konsekuensi. Biasanya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Contohnya, jadi konsekuensi ini biasanya sesuatu yang kita sudah sepakati. Contoh kalau di kelas itu ada yang namanya aturan kelas. Jadi kalau anak-anak melanggar aturan di kelas, maka ada konsekuensi, maka anak-anak harus begini dan sebagainya. Kemudian, tetapi tetap saja anak tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena tidak dilibatkan untuk menentukan konsekuensi apa yang diinginkan. Ya kan? Misalnya Bu Rahman nanti di kelasnya ngajar itu kemarin sertifikasi siapa namanya Lina atau Lara. Tiba-tiba langsung kita ribut di dalam aturan kelas bahwa tidak boleh ribut atau tidak boleh mulai. Ternyata dilanggar. Ternyata hukumannya misalnya seperti ini. Ternyata itu masih sifatnya satu arah. Tidak pernah Bu Rahman ngajak Lara, kalau kamu lagi kira-kira apa ya konsekuensi kamu untuk mengatasi masalah ini? Belum pernah ya, jadi kita lakukan. Sama, saya juga belum pernah sejauh ini. Cuma kemarin kita ikut di ketika mengikuti PGB ini, saya coba praktekkan sekali dua kali. Nanti kemarin kasusnya Lina sama anak kita yang kelas 5 Elsa. Saya coba panggil kantor, ajak ngobrol, bicara dari hati ke hati, diskusi, dan akhirnya dia nggak sengaja turunkan air mata. Kenapa? Pendekatan kita secara emosional, diskusi, sehingga Pak yang muncul itu sudah ketika motivasinya untuk tidak melakukan itu tuh benar-benar muncul dari hatinya, bukan atas dasar paksaan atau hukuman atau reward. Baik, terakhir di sini ada yang namanya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, jadi di sini di restitusi ini setelah saya coba terapkan kemarin dibantu oleh Pak Doni, ternyata asik juga ya. Kita bisa menemukan solusi, diskusi sama anak, ngobrol sama anak, dan kedekatan kita sama anak itu lebih kuat. Sehingga anak-anak itu tidak merasa lagi bahwa kita hanya sebatas guru, tapi kita adalah orang tua di sekolah itu. Ya, ketika kita melakukan diskusi demikian. Lanjut. Baik, lagi sedikit ya. Kita sudah masuk ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Baik, kira-kira posisi Bapak Ibu Guru saat ini masih di posisi yang mana? Teman.
Kalau pemain yang mana pemain? Pemukul kan? Kalau kelas Pak Doni kelas 4, yang mana nih posisinya? Pak Doni? Oh yang saat ini yang masih dirasa posisinya apakah? Pemantau dan beberapa bersalah. Yang mana? Ada pemantau? Iya. Pemantau. Jadi ada yang mantau. Alat pemantau ini biasanya kita selalu mensinkronkan dengan aturan. Misalnya Pak Doni sudah tahu aturan sekolah ini atau anak-anak kita? Nah, kamu sudah tahu aturan kelas kita? Iya Pak. Terus berarti posisinya ini. Nah seperti itu ya. Kemudian penghukum sudah jelas tadi kita bahas penghukum bahwa dia satu arah Bapak Ibu ya. Ketika anak berbuat kesalahan kita langsung tidak tegas, langsung main fisik atau hukuman verbal seperti itu tanpa kita harus diskusi. Kalau membuat merasa bersalah, kira-kira gimana enggak? Iya, misalnya verbal itu biasanya ada ya. Kamu terus yang buat seperti ini, kamu terus ya nakal di kelas ini. Kapan kamu bisa menjadi orang baik? Nah, itu adalah sebuah kalimat-kalimat yang membuat anak-anak itu secara langsung merasa bersalah dalam dirinya. Kemudian teman, kemudian sini ada mantau dan manajer. Kita saksikan contohnya ya. Dan terakhir ini ada namanya manajer. Ini kayaknya yang harus benar-benar kita menjadi tujuan kita sebagai konsultan guru. Baik, kita cek kasus ya, sebuah kasus yang dimana itu melibatkan proses kontrol kita. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau menghukum biasanya seperti tadi yang saya ceritakan, disuruh anak itu langsung hormat pada bendera selama 1 jam. Nah itu masih penghukum ya. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, seperti yang saya sampaikan tadi, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja menyalahkan Bapak. Itu akan muncul pada diri anak itu terus merasa bersalah, sehingga apa? Secara psikologis juga akan merasa terganggu. Nah, contoh yang sebagai teman itu contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ayolah nak, kamu kan sudah besar, tidak kamu ngerti dong sebagai hargai dong Bapak Guru. Besok dosa mulai begitu lagi ya. Nah seperti itu ya. Artinya anak-anak itu tidak merasa seperti temannya. Kita buat supaya anak-anak itu seolah-olah menjadi teman kita. Ayo anak, jangan teman kita lagi. Besok seperti itu, jangan diulangi ya. Nah, jadi contoh-contoh kalimat itu ada posisi teman. Kemudian kalau siapa yang belum? Pemantau biasanya berdasarkan aturan Bapak Ibu Guru ya. Tadi sudah saya jelaskan contohnya Pak Doni atau anak-anak kita ya. Si Aznul, tadi kamu begini berdasarkan aturan kelas kita bahwa kalau kamu begini konsekuensinya seperti ini. Sudah paham? Iya Pak Guru. Maka dia akan langsung mengajarkan hukuman tanpa kita ada diskusi sebelumnya. Nah kalau ini terakhir ini posisi manajer ya. Jadi tidak siswa kasusnya sama. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita benar-benar diskusi di posisi sebagai manajer ini. Anak-anak itu yang menentukan sendiri apa yang dia inginkan. Anak-anak kita yang arahkan untuk menentukan hukuman apa yang layak untuk mereka. Jadi tidak lagi kita berfokus pada kesalahannya. Baik, sebelum kita post test Bapak Ibu Guru, masih semangat? SD 5 selesai? Luar biasa. Aku masih ngantuk. SD 5 selesai? Luar biasa. Baik, kita coba jawab soal ini. Proses kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Apa kira-kira ini kalimatnya? Memberi rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Apa Bapak kira-kira? Iya, saya kecewa sekali dengan kamu. Dari 5 posisi kontrol itu mana yang pasti? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kalau Pak Main kira-kira apa nih? Membuat rasa bersalah.
Baik, kita cek jawabannya ya. Penguat rasa luar biasa. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukan hal itu. Hah? Hah? Apa lagi? Kamu tidak pernah benar melakukan itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Disuruh lari ke rumah baru. Bukan, Pak. Kata-katanya itu. Benar melakukan. Nggak pernah benar, Pak. Pemantau. Oh, iya, Pak. Oh, iya ya. Pemantau. Oke, kita lihat jawabannya ya. Pemantau. Penghukum. Ya, salah saya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Baik, kalau yang ini Pak, kalimatnya apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer itu luar biasa. Manajer. Kita selanjutnya soal Lanjut. Ayolah. ayolah lakukan apa ya? Apa ya? Sebagai teman luar biasa Bapak. Ayo Luar dulu biasa. sekolah. Terakhir, apa nih? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai. Kamu tidak akan pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap. Mantap. Baik, ini dia. Mohon sejarahnya kira-kira mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa bantu? Iya. Kalau dulu kan biasanya kita pakai peraturan kelas. Tapi kemarin Pak Guru Doni sudah bantu saya membuat keyakinan kelas. Kenapa nggak peraturan kelas saja Pak Doni? Karena kami belum PTDGT, jadi kami belum tahu, Pak. Baik, kita kasih apa? Jangan baru Baik. Yakin ya? Kalau kesempatan Baik. kelas, baru tahu kalau Baik. Jadi Bapak Kala bisa kasih kira-kira apa ya yang muncul ketika muncul kalimat keyakinan kelas? Kenyamanan kelas, Pak. keyakinan, Pak Doa. Iya, yakin di dalam kelas itu kan nyaman gitu. Awalnya dulu peraturan kelas ya. Kalau peraturan kelas itu adalah yang tercatat mungkin yang diterapkan atau dituliskan di dinding yang harus dilaksanakan. Kalau keyakinan kelas itu adalah menurut saya tindakan yang dilakukan atas usaha secara apa ya? Secara mandiri gitu. Menurut keyakinan, menurut secara paham itu dengan penuh kesabaran. Baik. Terima kasih Pak Kala atas pemaparan yang ada. Jadi itu juga benar ya. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa peraturan kelas? Karena kita masuk. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama anak-anak Bapak Ibu, ya, antara bapak dan anak-anak, antara guru dan murid. Itu yang kita buat dan kita sepakati bersama. Karena keyakinan kelas itu muncul dari apa yang mereka inginkan terhadap kelas itu. Terus kalau peraturan kelas biasanya itu satu arah. Kita yang menentukan sendiri aturan kelas, ya kan? Aturan kelas anak tidak mengikuti aturan itu. Tidak ada kesempatan anak untuk meluapkan atau mengungkapkan apa yang diinginkan. Baik, pembentukan keyakinan kelas. Jadi di sini keyakinan kelas itu sifatnya abstrak ya. Tadi bisa menggunakan kalimat-kalimat universal atau nilai-nilai kebajikan universal itu bisa masuk, misalnya jujurlah atau nyaman di kelas. Kemudian berupa pernyataan universal ya, betul sudah tadi.
kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak lagi kita mengatakan dilarang buang sampah sembarangan atau dilarang coret-coret tembok atau dilarang ribut di kelas. Itu masih sifatnya negatif, maka kita rubah menjadi yang positif. Contohnya dilarang membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian dilarang mencoret-coret, maka tulislah sesuatu pada buku dan sebagainya. Bapak yang atur bahasa-bahasanya dan itu dilakukan bersama anak-anak. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan itu tidak terlalu banyak, karena ini keyakinan yang harus diingat selamanya oleh anak-anak. Tidak mesti banyak berderet seperti aturan kelas kan sampai 17, 12 aturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas sejauh mana anak-anak itu bisa kita mengingat keyakinan kelas itu, sehingga itu benar-benar bisa juga diterapkan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Pak Doni mungkin sudah jelas ya kemarin melihat bagaimana saya membentuk keyakinan kelas. Pertama adalah menyampaikan apa sih nilai positif, apa sih nilai kebajikan, kemudian apa yang anak-anak inginkan dan sebagainya. Kemudian setelah saya jelaskan hal-hal seperti itu, barulah kita arahkan anak untuk menulis dalam sebuah kertas. Biasanya kertas yang saya buat kemarin itu berbentuk segi panjang, itu saya bagikan ke anak-anak. Kemudian mereka saya minta untuk menuliskan apa yang diinginkan di dalam kelas itu. Bisa dia kenyamanan kah, atau kejujuran, kemudian toleransi, disiplin, itu mereka tulis dan mereka sudah setelah mereka tulis mereka tempel di papan tulis. Jadi setelah mereka tempel semua masing-masing anak, kemudian kita seleksi dari sekian tulisan itu apakah ada yang mirip atau apakah ada yang sama. Kemudian baru kita seleksi, kita ambil, kemudian kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Kalau datanya kemarin yang saya munculkan itu ada 7 kalau tidak salah keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak kelas 5. Ini contohnya sebelah gambar sebelah itu adalah contoh keyakinan kelas. Tidak harus pakai kertas ya, tapi bisa juga pakai buku biasa. Yang penting anak-anak bisa mengungkapkan keinginannya selama di dalam kelas. Baik, segitiga restitusi. Iya. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa saja Bapak Ibu guru langkah segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian terakhir menanyakan keyakinan kelas. Next, kita lihat contoh-contoh menstabilkan. Ya, cepat. Menstabilkan identitas. Ini contohnya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Juga berbuat salah itu wajar. Ini contoh kalimat ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian ini contohnya, kamu berhak merasa begitu, atau yang lain, dan sifatnya bagaimana kalimat-kalimat itu bisa menstabilkan perasaan anak-anak itu. Jadi ketika dia emosi, ada bahasa-bahasa dari guru yang disampaikan secara nyata, menyentuh, itu yang akan menstabilkan emosinya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi tidak semua kesalahan itu benar-benar ingin menentang aturan, tapi siapa tahu ada kebutuhan tertentu yang mereka belum terpenuhi. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, lebih baik dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah kalimat validasi tindakan yang salah. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Ini kalau kita sudah punya keyakinan kelas ya, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah kalimat-kalimat untuk menanyakan keyakinan kelas dalam segitiga diskusi. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menampilkan salah satu contoh segitiga restitusi ya. Bentar. Kasus pertama, Alia tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Tadi Bapak dengar dari ketua kelas kamu, katanya kamu habis bertengkar ya? Ya Pak, habis kesasih. Kesal kenapa? Bisa terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek. Oh begitu. Ya wajarlah jika kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, juga pasti akan merasakan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Aisyah? Saya marah-marah Pak, kayak saya maki-maki Aisyah dan tanpa sadar saya mengebrak mejanya. Oh begitu. Kamu berbuat begitu pasti ada rasanya ya? Iyalah Pak, masa saya diam saja, saya kan sudah susah payah untuk mengerjakan soal. Aisyah hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kamu merasa marah karena kamu tidak rela pelajaranmu dicontek begitu saja Aisyah. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Kita coba pikirkan tindakan kamu sampai mengebrak meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antara teman Pak. Ya betul. Kamu saling menghormati antar teman itu penting nggak? Ya Pak. Baik. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Kamu belum bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada Bapak Guru. Ya, tepat sekali tindakanmu Alia. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia dari kelas 5 SD Negeri 5 Sesaid. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku teman sekelas saya harus banyak belajar dan dapat menghormati teman-teman. Kasus kedua, Sahdi sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Sadi, tadi Bapak mendengar laporan dari guru piket. Katanya kamu sering terlambat ya? Ya Pak. Menurut ingatanmu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 6 kali Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan kan? Ya Pak. Baik Sadi, berbuat kesalahan itu merupakan hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Sadi, kita cari solusinya bersama ya. Ya Pak. Sadi sering datang terlambat, pasti ada. Kenapa sih Sadi sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang sambil main HP Pak. Jadi Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? tahu Pak.
kalau terlambat ke sekolah, apa ya? Apakah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak sesuai Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Menurut kamu, disiplin itu penting nggak untuk kamu? Penting Pak. Karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan tidak juga dapat melatih rasa kepedulian kita. Ya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf karena sering terlambat. Iya, di sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Kita masuk ke penghujung acara kita Bapak Ibu ya. Kita masuk ke acara penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar profesional pendidikan. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya untuk beberapa jam ke depan, beberapa jam yang lalu. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil beberapa hal yang baik dari apa yang disampaikan. Adapun hal-hal yang tidak baiknya mohon dilupakan ya Bapak Ibu guru. Sampai sini saja yang buruk-buruk itu jangan dibawa keluar. Kalau hal yang positif, yang baik, maka mari kita sharing, kita terapkan. Siap terapkan keyakinan kelas Bapak Ibu? Ya? Siap. Kita coba ya. Nanti kalaupun butuh sharing atau diskusi, bisa nanti kita diskusi terkait bagaimana membentuk keyakinan kelas, supaya di kelas kita itu sudah ada keyakinan-keyakinan yang anak-anak itu bisa baca dan mereka ingat di dalam kelas. Baik Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara saya kembalikan ke Pak Kepala. Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikianlah yang kita lalui di acara tentang disiplin positif. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk lebih berkahnya kegiatan ini, marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ayo pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Di antara kalian ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Oh, kenapa Sadi nggak masuk? Ke rumah neneknya. Baik, tidak apa. Yang lain sudah siap belajar? Siap. Pak Guru tanya kesiapan belajarnya sudah sarapan semua? Alhamdulillah. Oke baik anak-anakku, kita hari ini Pak Guru akan coba membuat keyakinan kelas. Kira-kira ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Oke baik. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan atau pernyataan yang nantinya akan menjadi
peraturan. Kalau dulunya waktu kalian kelas 4 namanya peraturan kelas, waktu kelas 3 namanya peraturan kelas, kalau di sekolah namanya peraturan sekolah. Tapi sekarang karena kurikulum baru, kita merdeka dari peraturan. Kita akan mulai membuat yang namanya sebuah keyakinan di keyakinan kelas ini nanti akan kita gunakan kalimat-kalimat yang positif. Misalnya jujur, terus tidak membuat teman nyaman, atau saling menghormati. Kemudian tolong menolong juga boleh. Kemudian kebaikan boleh. Silakan nanti kalian tulis saja apa sih yang kalian inginkan di dalam kelas ini. Misalnya, Pak Guru, saya ingin teman-teman saya tidak mengganggu saya kalau belajar. Maka di sana akan kalian tulis menghargai teman. Sudah paham? Kalau sudah paham, maka sekarang Pak Guru akan bagikan kertas. Nanti di dalam kertas ini kalian akan tuliskan satu keyakinan kelas kalian, misalnya tenang, damai, kemudian nyaman di dalam kelas. Kalian tulis satu saja di sini. Kemudian setelah ditulis, nanti kalian tempel di sini menggunakan lem yang Pak Guru sediakan. Ya, kalian ambil lem, kemudian kalian tempel sini. Tinggal tempel sini. Nah, paham? Betul Pak? Ada pertanyaan Pak? Oke baik, kalau begitu Pak Guru akan berikan pertanyaan dulu. Oke, jangan semuanya sebentar Pak. Jangan aku ini kita sudah membuka beberapa dan kita berikan dari buahnya. Jangan tadi kita mulai dari plastik. Kita boleh berenang, sangat berenang. Jangan keras, aku jangan keras. Ini saya ingin membaca, saya keras. Ini saya. Ya, saya aku jangan keras. Aku ingin berbicara, harus saling mengajar. Saya ada beberapa dari mengapa? Dari ini tadi kita menang dari sana. Bentar ya. Kita. Ya. Ada. Ada ini jangan kelas ada. Kita nanti sudah makan ya. Nanti akan balik. Silakan. Perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arga Said. Perkenalkan nama saya Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syanda Alia. Saya kelas 5 SD Negeri 5 Susaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selviana, saya dari SD 5 Susaid. Senang sekali. Sangat semangat. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Agar membuat kita lebih baik lagi. Membuat saya makin disiplin. Saya lebih semangat. Kita lebih disiplin. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.
membuat saya lebih menghargai orang lain.